and killed him. Halo seluruh manusia di muka bumi yang mengerti bahasa saya. Kali ini kita akan menceritakan film X-Men Day of Future Past yang ada kaitannya dengan film X-Men First Class. Cerita singkatnya adalah Oke, lanjut. All started that day in 1973. Pada tahun 1973, Dr. Bolivar Trask membuat program Sentinel. Sentinel adalah robot yang dibuat dari gen para mutan dengan tujuan mengalahkan para mutan. Para mutan ditangkap dan disiksa, kemudian gennya diambil untuk dimasukkan ke robot Sentinel. Kegiatan Dr. Bolivar Trask tersebut diketahui oleh salah satu mutan yaitu Raven atau Mystic yang membuatnya dendam dan membunuh Dr. Bolivar Trask di Paris. Pada awalnya program Sentinel sebenarnya tidak disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat karena para mutan dan manusia sudah hidup damai berdampingan. Terbunuhnya Dr. Trask oleh Mystic merubah kebijakan pemerintah Amerika Serikat dengan melanjutkan program Sentinel untuk melawan para mutan. Setelah membunuh Dr. Trask, Mystic ditangkap dan DNA gennya diambil untuk dimasukkan ke Sentinel. Dengan DNA dari Mystic, kekuatan Sentinel menjadi sangat dahsyat karena Sentinel bisa bermutasi menjadi mutan yang dilawannya. Seiring berjalannya waktu, Sentinel menjadi mesin pembunuh mutan terdahsyat. Di New York tahun 2023 terjadi pertarungan antara kelompok mutan dan Sentinel. Sentinel yang begitu kuat hampir mustahil dikalahkan oleh para mutan. Blink, Iceman, Sunspot, Warpath, dan Colossus satu persatu tewas dan hanya tersisa Kitty Pryde dan Bishop. Kitty Pryde adalah mutan yang bisa mengirim seseorang ke masa lalu untuk lari dari kejaran Sentinel. Saat itu satu-satunya jalan adalah mengirim Bishop ke beberapa hari sebelumnya agar teman-temannya tetap hidup. Setelah kembali ke beberapa hari sebelumnya, keberadaan mereka di negara Cina ditemukan oleh Charles Xavier. Charles Xavier memberitahu kalau Sentinel hampir mustahil dikalahkan oleh para mutan. Satu-satunya cara mengalahkan Sentinel adalah kembali ke masa lalu dan mencegah Raven membunuh Dr. Bolivar Trask yang menyebabkan Raven ditangkap polisi dan DNA-nya diambil untuk mutasi Sentinel. Untuk mengirim seseorang mutan kembali ke masa lalu yang jaraknya puluhan tahun, mutan tersebut harus memiliki kekuatan memulihkan diri dengan cepat. Dan tentu saja mutan yang memiliki kekuatan itu siapa lagi kalau bukan Logan alias Wolverine.
Tugas berat Wolfram di masa lalu adalah menyadarkan Charles Xavier karena di tahun 1973 kehidupan Charles benar-benar kacau. Hidup menyendiri dibantu dengan Hank alias Beast di sekolahnya yang tak terurus lagi karena sudah tutup. Logan juga harus bisa benar-benar meyakinkan Charles muda di masa itu, karena di tahun itu Charles kehilangan kekuatannya memasuki pikiran orang lain karena ketergantungan obat penenang untuk menahan rasa sakit di kepalanya yang disebabkan oleh suara-suara penderitaan para mutan lainnya. Di tahun itu Charles merasa kehilangan banyak hal. Selain Eric yang berpisah dengannya karena beda pemikiran, Charles juga merasa kehilangan Raven yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri yang bergabung dengan Eric setelah peristiwa di Kuba. Setelah mendengar penjelasan dari Logan tentang misinya datang ke masa lalu untuk mencegah Raven membunuh Dr. Bolivar Trask agar tidak tercipta Sentinel, Charles tergugah hatinya karena bagaimanapun Charles selalu menyayangi Raven walaupun Raven sudah tidak berada di sisinya. Selain itu, Logan juga harus menemukan Eric dan menyatukan dengan Charles untuk bekerja sama mencegah Raven membunuh Dr. Bolivar Trask. Setelah berhasil membebaskan Eric yang dipenjara atas kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy yang dibantu oleh Peter atau Quicksilver yang memiliki kekuatan bergerak sangat cepat. Mereka pun terbang menuju Paris untuk mencegah Raven membunuh Trask di konferensi perdamaian. Raven alias Mystic menyusup dan menyamar menjadi salah satu jenderal Vietnam yang mengikuti konferensi tersebut. Di situ, Raven terdeteksi oleh alat sensor dari Dr. Trask yang kemudian terjadi kekacauan. Charles dan kawan-kawan berhasil mencegah Raven membunuh Dr. Trask. Namun di luar dugaan, Eric ingin membunuh Raven karena dianggap sebagai cikal bakal Sentinel.
Charles tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatannya belum pulih. Sedangkan Logan mengalami gangguan ingatan karena dia bertemu dengan William Stryker muda, orang yang nantinya melakukan eksperimen terhadap dirinya. Raven berusaha melarikan diri melalui jendela, namun Eric tetap menembak dan mengenai kakinya. Di saat Eric dan Hank bertarung, Raven mengambil kesempatan dengan melarikan diri dari kejaran Eric. Beberapa saat kemudian, Presiden Amerika Serikat melihat berita itu di televisi. Kekhawatiran Presiden Amerika Serikat tentang mutan dimanfaatkan Dr. Bolivar Trask untuk meminta persetujuan program Sentinel yang dibuatnya. Selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat menyetujui pembiayaan penuh program Sentinel. Darah Raven yang tercecer di jalanan diambil oleh tim TARS untuk memasukkan ke robot Sentinel. Walaupun Charles dan kawan-kawan berhasil merubah sejarah dengan menggagalkan Raven membunuh Dr. Bolivar Trask, tetapi misi Wolverine belum bisa dianggap berhasil karena Raven masih berkeliaran di luar dan masih ada kemungkinan Raven membunuh Dr. Trask. Untuk itu, Wolverine meminta Charles untuk menggunakan kekuatannya, karena hanya dengan kekuatannya lah Raven bisa ditemukan dan merubah niatan Raven untuk membunuh Dr. Bolivar Trask. Charles yang sudah putus asa merasa sudah tidak mampu menggunakan kekuatannya lagi. Tetapi Wolverine meminta Charles untuk memasuki pikirannya agar Charles bisa menemui Charles tua di masa depan. Past my future. Look for your future. So much pain. That pain will make you stronger. It will make you more powerful than you ever imagined. It's the greatest gift we have. Hope. Setelah Charles muda bertemu dengan Charles tua di masa depan, Charles muda kembali ke masa lalu dengan semangat dan harapan baru. Setelah itu, Charles menggunakan Cerebro untuk menemukan Raven. Di situ Charles gagal membujuk Raven untuk membatalkan niatannya untuk membunuh Dr. Bolivar Trask. Di tempat lain, Eric mensabotase robot yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan kemampuannya di hadapan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Beberapa hari kemudian, Dr. Bolivar Trask mendemonstrasikan robot Sentinel di hadapan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Charles, Logan, dan Hank juga hadir di acara itu untuk mencegah Raven membunuh Dr. Bolivar Trask. Di acara itu terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Eric alias Magneto yang menggerakkan robot Sentinel yang sudah disabotase dan mengangkat stadion bisbol yang begitu besar dijatuhkannya ke dekat Gedung Putih. Selain itu, Raven yang menyamar dan menyusup di acara itu ikut masuk ke ruangan bunker khusus presiden dan stafnya saat mengamankan diri dari aksi Eric Magneto. Di
situ Raven Mystic ingin membunuh Dr. Bolivar Trask yang juga berada di dalam bunker tersebut. Di luar bunker, Logan berusaha menghalangi aksi Eric, tetapi Logan dikalahkan Eric dan melemparkannya ke sungai dan tenggelam. So much for being a survivor. Berbarengan dengan kejadian di masa lalu itu, di masa depan Sentinel mendatangi tempat para mutan bersembunyi dan bertarung dengan para mutan. Para Sentinel membunuh para mutan satu persatu. Kembali ke masa lalu, Eric menarik bunker persembunyian Presiden Amerika Serikat ke hadapannya. Raven yang berada di antara orang-orang di dalam bunker menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat dan menembak Eric Magneto. Eric pun saat itu terjatuh dan Raven menodongkan pistolnya ke arah Dr. Bolivar Trask. Tetapi Charles segera menghalangi pikiran Raven dan sekali lagi membujuknya untuk membatalkan niatan Raven membunuh Dr. Bolivar Trask. It saved the lives of these men. I've been trying to control you ever since the day we met. Everything that happens now is in your hands. I have faith in you, Raven. Di masa depan, di saat Sentinel ingin membunuh Charles, di masa lalu Raven membatalkan niatannya membunuh Dr. Bolivar Trask. Dengan demikian, apa yang dilakukan Raven di masa lalu menyelamatkan Charles di masa depan, karena Sentinel di masa depan secara otomatis menghilang jika Raven membatalkan niatnya membunuh Dr. Bolivar Trask. He's all yours, Charles. Goodbye, old friend. Goodbye, Eric. Sure you should let them go? I have hope for them. There's going to be a time, Hank. Logan di masa depan terbangun di rumah Charles dan bertemu dengan para mutan yang masih hidup. Hey, Logan. Are you okay? Where else would I be? Whoa. Sementara itu di masa lalu, Logan yang tenggelam di dasar sungai diangkat oleh petugas yang dipimpin oleh William Stryker. Setelah peristiwa di Gedung Putih, Dr. Bolivar Trask ditahan dan program Sentinel dibatalkan.